Awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya. Alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi. Atas nama Riri Hasmita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Jadi ada ke-6 surat itu jadinya ditukar namanya dengan nama mereka. Terus dan sebagian dialirkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Sebenarnya saya ini ya, saya tuh tahu sendiri lah teman-teman, saya tuh nggak pernah ngehumbar angka ya. Cuman ya ini ya boleh deh, nggak apa-apa saya ungkapin, tapi ini kurang lebihnya adalah 17 miliar yang di Jakarta. Di Jakarta. Ada lagi di Gunung Putri. Masih ada lagi. Tapi belum kita. Bahkan yang bisnis-bisnis sebelumnya yang uang ibu saya ada nota-notanya bahwa dipinjamkan, diarisankan, dijadiin modal untuk orang, itu belum termasuk. Awalnya memang ibu kami mengira hilang. Kenyataannya setelah diselidiki sama polisi, itu bukan hilang, itu diambil sama dan atas pengakuan dia sendiri juga ya. Dan dia sudah mengakui itu. Jadi ini diambil dan dirubahkan seperti keadaan sekarang ini. Jadi memang kondisi ibu saya waktu dia minta tolong disuruh minta tolong mengurus suratnya itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lukanya, terus memang ya udah usia. Tapi yang saya kesel, maaf ya kalau agak emosional gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya itu meninggal tidak tenang. Dan dugaan kami adalah akhirnya uang itu dipakai untuk modalnya dia untuk memiliki sekarang bisnis ayam yang cabangnya sudah melebihi dari 5 cabang. Pasalnya pemalsuan surat 263, 264, 266 KUH pidana. Ancaman maksimal 7 tahun penjara, sama kita laporin pencucian uang. Karena diduga uang hasil menjual, menjaminkan tanah milik warga Nirina digunakan untuk bisnis ayam. Ya kami menduga ada pencucian uang di situ. Sebenarnya proses ini kan juga udah lumayan lama ya kami pribadi urus gitu, karena pertamanya kita juga selalu berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Kembali lagi, kalau kita bisa selesaikan kenapa tidak gitu kan. Tapi ternyata niat baiknya tuh nggak nyampe ke dia, dan dia juga sepertinya tidak ada niat baik juga gitu. Akhirnya ya udah, kita akhirnya meng-hire lawyer dan mengumpulkan bukti, dan ternyata ya terbukti bahwa dia memalsukan surat-surat ibu saya dengan saya yang atas nama saya aja itu tanda tangannya palsu. Kita udah bawa ke lab krim semuanya dan sudah membuktikan bahwa itu non identik. Para pelaku Riri Hasmita yang kembali lagi saya tegaskan adalah Ibu Nur Hasnisah, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi. Saya kecewa sekali. Bersama suaminya tersangka Edrianto dan juga PPAT Faridah telah dilakukan penahanan terhadap mereka berdua. Masih ada 2 orang lagi yang akan ditindaklanjuti. Lima tersangka tiga hadir, makanya sudah penahanan. Tidak hadir, sedang diproses untuk melakukan penahanan. Yang saya kesal
maaf ya kalau agak emosional gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya itu meninggal tidak tenang. Karena saya punya not ditulis sama ibu saya, kalau ibu saya itu ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya? Terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar. Masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya yang melakukan ini. Ya kita juga sekeluarga deh, bukan hanya ibu saya, kita sekeluarga tuh nggak pernah ada pikiran buruk sedikit pun gitu loh. Kepikiran untuk ada orang lain mau jahat kita seperti itunya juga nggak pernah kan. Jadi ya udah, dengan dia bilang bahwa dia bisa bantu untuk mengadakan surat tanah itu tadi lagi, ya udah ibu saya nggak ragu-ragu, ya udah minta bantuan sama dia. Tapi alih-alih dibantu, malah dia diam-diam membalikan surat ibu saya atas nama ibu saya 3. Jadi ibu saya itu ibaratnya ya kan, dia tuh sudah bersama kami dari tahun 2009. Jadi saya sudah tahu dia sangat bermulut manis, dia sangat pintar sekali masuk ke hati ibu saya gitu. Jadi dengan segala ucapan manisnya ya, dia bilang bahwa dia punya teman yang bisa membantu untuk mengurus surat-surat segala macam. 3 orang sudah ditahan, masih ada 2 orang lagi ini sejauh ini sudah ada panggilan tapi belum datang ya, belum datang. Jadi ya kita lihat nih perkembangannya lagi. Dan 2 orang ini adalah PPAT, yang satu adalah Ina Rosaina dan yang satu lagi adalah Erdwin Ridwan, PPAT, oknum PPAT. Jadi dua-duanya adalah perwakilan dari Jakarta Barat. Jadi ya kita nunggu lagi prosesnya. Itu karena seluruh properti yang kami permasalahkan itu terletak di Jakarta Barat. Jadi karena Farida itu tidak punya kuasa untuk menghandle Jakarta Barat, jadi dia kerjasamalah dengan 2 orang PPAT yang terletak di Jakarta Barat itu. Nah, yang kita ketahui ternyata waktu dia minta tolong ini, dia menggunakan kenalannya notaris tadi, PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang itu, dan juga 2 orang lainnya yang menjadi bantuan dari Farida itu. Dan saya pengen sekali kasus ini dikawal, dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wewenangnya mereka. Itu adalah notaris di sini yang menurut PPAT, menurut saya di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya mereka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.